Dulu, buat dengerin satu lagu, lu harus beli kasetnya atau CD-nya. Atau lu bisa dengerin di radio. Itu pun harus nunggu antrian lagu-lagu lain diputar secara random. Baru kita bisa dengerin lagu yang kita suka. Sekarang, cara akses ke jutaan lagu jadi gampang banget. Cuma dalam satu aplikasi, instan, tinggal klik, langsung play. Gak perlu nunggu, gak perlu usaha. Tapi justru di situ yang menarik. Ketika semuanya jadi terlalu mudah diakses, cara kita menikmati musik ikutan berubah. Dan mungkin tanpa sadar, kita gak lagi denger musik dengan cara yang sama seperti dulu. Kalau dipikir-pikir, musik itu selalu ada di hidup manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang, kita selalu punya cara untuk menikmati musik. Tapi cara itu terus berubah. Dari yang fisik jadi digital. Dari yang harus dimiliki jadi cukup diakses. Dari yang kita pilih sendiri sampai sekarang dipilihin oleh sistem. Dan yang menarik, setiap perubahan teknologi diam-diam mengubah kebiasaan kita. Bukan cuma cara kita dengar musik, tapi juga cara kita menghargai musik itu sendiri. Kita mulai dari era Sony Walkman yang diperkenalkan oleh Sony di akhir 1970-an. Di masa ini, Walkman menjadi sesuatu yang revolusioner. Untuk pertama kalinya, orang bisa dengerin musik secara personal, di mana aja. Sebelumnya, musik itu biasanya dinikmati bersama, lewat radio atau lewat speaker. Tapi Walkman mengubah itu. Lu bisa pakai headphone dan masuk ke dunia lu sendiri. Dan yang menarik, karena musiknya berbentuk kaset, pengalaman denger musik jadi terasa lebih niat. Lu harus punya kasetnya, lu harus puter kasetnya. Bahkan kalau mau lu ulang lagunya, lu harus rewind manual. Nggak instan, tapi justru di situ ada prosesnya. Masuk ke era CD di tahun 90-an, teknologinya berkembang. Kualitas suara jadi lebih jernih, lebih stabil, lebih bersih. Perangkat seperti Discman mulai populer. Dan di sini musik mulai terasa lebih premium. Tapi dari sisi pengalaman, masih mirip dengan era kaset. Lu tetap harus punya CD-nya, lu tetap harus pilih lagu sendiri. Musik masih sesuatu yang kita miliki. Masuk ke awal 2000-an, perubahan besar mulai terjadi. Format MP3 muncul dan semuanya mulai bergeser. Musik tidak lagi terikat pada benda fisik. Lu bisa punya ratusan lagu dalam satu device yang kecil. Perangkat seperti iPod dari Apple jadi simbol di era ini. Untuk pertama kalinya, musik kita jadi lebih fleksibel, portable, dan cepat diakses. Tapi walaupun udah digital, ada satu hal yang masih sama. Musiknya tetap harus kita miliki. Lu harus download, lu harus simpen. Artinya, pengalaman masih bergantung pada apa yang ada di library lu. Masuk ke era internet cepat. Konsepnya langsung berubah total. Musik gak perlu lagi dimiliki, cukup bisa diakses. Platform seperti Spotify mulai populer secara global. Di saat yang sama, muncul juga platform musik streaming populer lain seperti Apple Music, YouTube Music, Deezer, ataupun Joox yang sempat booming di Indonesia. Semua menawarkan hal yang sama. Jutaan lagu langsung tersedia untuk didengarkan. Tanpa harus download satu persatu, tanpa harus punya filenya. Dan dari semua platform itu, Spotify jadi salah satu yang paling dominan. Bukan cuma karena koleksinya yang besar, tapi karena cara dia menyajikan musik. Di era ini, perubahan paling signifikan bukan di teknologi, tapi di kebiasaan. Dulu, lu aktif memilih.
Lu cari lagu, lu susun playlist, lu tentuin apa yang mau didengar. Sekarang, lu tinggal klik satu tombol dan sistem akan nyusun playlistnya, merekomendasikan lagu, bahkan muter lagu berikutnya tanpa lu pilih. Playlist seperti Discover Weekly atau Daily Mix itu bukan hasil pilihan lu. Itu hasil dari perhitungan sistem. Dan di titik ini, peran kita mulai berubah. Dari pendengar aktif, jadi pendengar pasif. Platform streaming menggunakan algoritma untuk memahami selera lu. Mereka melihat lagu apa yang lu denger, lagu mana yang lu skip, berapa lama lu dengerin satu lagu tanpa skip, genre apa yang sering muncul atau sering lu putar. Dari situ, sistem membangun pola dan hasilnya, musiknya terasa pas banget. Kadang bahkan sebelum lu sadar, lu suka genre itu. Tapi ada satu hal yang berubah secara halus. Dulu, dengerin musik itu kegiatan yang utama. Sekarang, seringkali jadi pelengkap. Diputer sambil kerja, sambil scrolling, sambil nemenin lu di perjalanan, sambil ngelakuin hal yang lain. Aksesnya makin mudah, tapi perhatian kita justru makin terbagi. Perjalanan dari Walkman ke Spotify bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana hubungan kita dengan musik berubah. Dari sesuatu yang kita cari, jadi sesuatu yang datang ke kita. Dari sesuatu yang kita miliki, jadi sesuatu yang selalu tersedia. Dan dari sesuatu yang kita nikmati sepenuhnya, jadi sesuatu yang sering kita lewatkan tanpa sadar. Sekarang coba lu bayangin lagi. Dulu, satu kaset bisa lu puter berkali-kali. Lu hafal setiap lagunya, bahkan urutannya. Sekarang, lu punya akses ke jutaan lagu, tapi berapa banyak yang benar-benar lu ingat? Teknologi bikin semuanya lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis. Tapi di saat yang sama, mungkin ada sesuatu yang pelan-pelan hilang. Bukan musiknya, tapi cara kita merasakannya. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik sekarang bukan musiknya tuh makin gampang diakses atau enggak ya? Tapi apakah kita masih benar-benar mendengarkan? Atau cuma membiarkan musik menemani aktivitas kita dan lewat begitu aja? Gimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk yang mendengarkan musik dengan cara lama, dinikmati, diresapi? Atau kalian menjadikan musik sebagai teman untuk menemani kalian beraktivitas? Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat komen, like, dan share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini buat dapetin info dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.